Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan kelompok kami. Pertama-tama, perkenalkan, saya Desiana Chandra Puspitasari dan anggota kelompok 4 lainnya ada Karnida Ranu Adila, Putri Humayroh, Atta Putra Janur Baratamukti, Zalfa Listira Afika Putri, Fawaitu Diniyah, dan Tari Natasha Dwinar. Perkenalkan, nama saya Karnida Ranu Adila dengan NIM 1060324000129. Izin di sini ingin menjelaskan tentang latar belakang arsitektur vernakular. Arsitektur vernakular di Indonesia adalah sebuah warisan budaya yang kaya, mencerminkan keberagaman budaya dan alam yang dimiliki oleh negara kepulauan ini, dari Sabang hingga Merauke, dari Pulau Sumatera hingga Papua. Setiap daerah memiliki arsitektur vernakularnya sendiri yang menarik perhatian banyak ahli arsitektur dan desain. Arsitektur vernakular merujuk pada gaya arsitektur yang berkembang secara alami di suatu daerah, biasanya dipengaruhi oleh kondisi alam, iklim, material yang tersedia, serta budaya dan tradisi masyarakat setempat. Kekhasan arsitektur vernakular terletak pada penggunaan material lokal, teknik konstruksi tradisional, serta adaptasi terhadap lingkungan fisik dan sosial. Di Indonesia, arsitektur vernakular mencakup beragam gaya, mulai dari rumah adat suku-suku bangsa, rumah panggung di daerah rawa-rawa, hingga rumah-rumah joglo Jawa yang megah. Kajian tentang arsitektur vernakular tidak hanya memperdalam pemahaman tentang warisan budaya bangsa, tapi juga memberikan inspirasi bagi desain kontemporer yang berkelanjutan dan sesuai dengan kondisi lokal. Yang berikutnya ada definisi arsitektur vernakular. Arsitektur vernakular berasal dari bahasa Latin yaitu vernaculum, yang artinya lokal, domestik, asli, dan pribumi, di mana arsitektur ini mengadaptasikan bentuk-bentuk berdasarkan geografi, tipografi, hingga kebudayaan masyarakat sekitar, sehingga bentuk yang diambil biasanya mempresentasikan ciri atau kekhasan dari masyarakat dan lingkungan, sehingga gaya arsitektur vernakular antara daerah satu dengan daerah yang lainnya pasti akan berbeda. Arsitektur vernakular sendiri biasanya disebut juga sebagai gaya arsitektur tradisional, karena material-material yang digunakan biasanya masih berasal dari alam, seperti bambu, batu-batuan, jerami, dan sebagainya. Selanjutnya, jenis dan ragam arsitektural Minangkabau. Masyarakat Minangkabau hidup berkelompok berdasarkan keluarga besarnya atau paruk, atau disering juga disebut suku. Ada suku Ciniago, Koto, dan lain-lain. Suku mempunyai rumah gadang masing-masing dan bentuknya yang ditampilkan mempunyai ciri khas tertentu. Perbedaan ini diakibatkan perbedaan pada pola dan tatanan budaya yang dianut setiap suku berdasarkan keselarasan yang dianut. Contohnya 1. Koto Piliang dipimpin Datuk Katumanggunan, kepimpinannya berdasarkan azas arsitokrat, di mana segala sesuatunya itu harus berdasarkan perintah pimpinan yang terdapat tingkatan-tingkatan seperti kasta dalam masyarakat. Yang kedua, Bodo Cariago dipimpin Datuk Pak Perpati Nansa Batang berdasarkan azas demokrat, di mana segala sesuatunya dimusyawarahkan dulu untuk mencapai mufakat, yang tak terdapat lapisan-lapisan seperti kasta dalam masyarakat, karena memang semua kita mempunyai hak yang sama. Pada bagian ciri-ciri terdapat ciri khusus, yaitu seperti atap yang melengkung seperti tanduk kerbau, bentuk rumah panggung dan ketinggian yang didirikan di atas tiang kayu berkisaran tinggi 2-3 meter dari permukaan tanah. Material rumah gadang sebagian besar dari kayu dan memiliki dinding yang dihias dengan ukiran khas Minangkabau. Memiliki banyak pilar dan lanjar, dan jumlah kamar disesuaikan dengan penghuni perempuan. Contoh bangunan rumah gadang
Untuk pengertian rumah gadang, rumah adat tradisional suku Minangkabau yang berasal dari Sumatera Barat, Indonesia. Nama rumah gadang secara harfiah berarti rumah besar, dan rumah ini berfungsi sebagai tempat tinggal bersama serta simbol identitas budaya Minangkabau. Dan saya akan menjelaskan 7 ciri-ciri rumah gadang. Jadi yang pertama, atap melengkung seperti tanduk kerbau. Menjelaskan atap yang berbentuk melengkung ke atas menyerupai tanduk kerbau, disebut gonjong. Bentuk ini menjadi ciri khas utama rumah gadang. Untuk kedua, berbentuk panggung. Rumah gadang dibangun di atas tiang rumah panggung dengan lantai yang tinggi dari tanah. Hal ini untuk membantu menghindari banjir dan penggangguan binatang buas. Yang ketiga, bahan bangunan alami. Dibuat dari bahan tradisional seperti kayu, dan biasanya kayu yang digunakan adalah kayu surian atau meranti, ijuk untuk atap, dan bambu atau rotan sebagai pengikat. Untuk yang keempat, ukiran dan hiasan artistik. Dinding dan bagian rumah dihiasi dengan ukiran khas Minangkabau yang penuh motif, flora dan fauna, serta simbol-simbol filosofi. Yang kelima, ruangan bersusun dan tidak ada sekat permanen. Di dalam rumah terdapat beberapa bangunan ruangan, biasanya disebut ruang lepas, yang diperuntukkan bagi anggota keluarga perempuan. Ruang-ruang ini fleksibel dan dapat diubah secara kebutuhan. Yang keenam, ada simbol status sosial dan adat. Rumah gadang bukannya tempat tinggal, tetapi juga menunjukkan status sosial dan struktur adat keluarga atau suku. Dan yang terakhir ketujuh, jumlah gonjong menandakan jumlah ruang. Jadi jumlah atap gonjong biasanya menunjukkan jumlah ruang atau jumlah perempuan dewasa dalam keluarga tersebut. Selanjutnya, pengaruh aspek material pada arsitektur rumah gadang. Material yang tersedia di daerah Minangkabau yaitu lebih banyak jenis kayu-kayuan yang ditemuin di hutan, antara lain seperti kayu meranti, kayu kalek, balam, pinang-pinang, banio, bapati, kemenyan, rotan, dan yang lainnya. Selain itu juga dapat bambu dan ijuk. Nah, material yang tersedia tersebut memiliki pengaruh pada material yang digunakan pada rumah gadang. Lalu pada rumah gadang yang asli, lantai tidak terbuat dari kayu, akan tetapi dibuat dari bambu yang dipecah dan didatarkan yang disebut dengan palukua. Jadi tidak menggunakan paku di dalam pemasangannya, tetapi hanya menggunakan rotan yang telah dibelah untuk mengikat sehingga lantai tersebut tidak terlepas dari bercerai-berai. Lalu tiang atau kolom terbuat dari kayu yang kuat. Untuk sandi atau pondasi menggunakan batu yang permukaannya datar. Lalu atap terbuat dari ijuk. Saga ijuk diatur susunannya dengan nama labah mangiro atau labah marao dan bada mudia. Sedangkan loteng merupakan ruangan antara lantai dan atap bangunan. Biasanya terbuat dari kayu atau papan yang tidak datar. Nah, terbatasnya material yang tersedia tersebut akan memiliki pengaruh terhadap teknik pembangunannya, serta struktur dan konstruksinya. Perkenalkan, nama saya Putri Humaira dengan NIM 1060602400119. Di sini akan menjelaskan tentang bagian yang ada di rumah gadang. Kebanyakan rumah gadang mempunyai jumlah ruangan yang ganjil. Selain berfungsi sebagai tempat tinggal, fungsi rumah gadang adalah sebagai tempat kegiatan adat dan tradisi. Tempat melaksanakan seremonial adat seperti kematian, kelahiran, perkawinan, mendirikan kebesaran adat, tempat mufakat, dan lain sebagainya. Perbandingan ruang tempat tidur dengan ruangan umum adalah 1:3 untuk ruangan tidur dan 2/3 untuk kepentingan umum. Perbandingan ini memberi makna bahwa kepentingan umum lebih diutamakan dari kepentingan pribadi. Pembagian ruang dalam rumah gadang. Yang pertama, public area, yaitu ruang tamu. Yang kedua, semi private,
yaitu ruang peralihan seperti bandua yang terdapat di depan kamar tidur serta anjuang atau ruang khusus yang terdapat pada bagian ujung-ujung rumah gadang yang dapat kita temukan pada beberapa jenis rumah gadang. Yang ketiga yaitu private area, kamar tidur, jumlah kamar berdasarkan kepada jumlah anak gadis yang dimiliki oleh si pemilik rumah gadang. Dan yang keempat itu adalah service area atau dapur. Penerapan arsitektur tradisional Minangkabau pada bangunan perkantoran di Bukit Tinggi. Kepercayaan yang mereka anut yaitu agama Islam yang mempengaruhi batasan ruang antara perempuan dan laki-laki, yang kesemuanya mempunyai penjelasan yang amat panjang dan rumit, tergambar dalam dena ini. Yang pertama yaitu bentuk atap gonjong, ide atau pemikiran yang mendasari bentuk dari atap gonjong ini. Yaitu yang pertama tanduk kerbau, karena kerbau merupakan hewan yang dianggap sangat erat kaitannya dengan sejarah kemenangan masyarakat Minangkabau. D. Bapeda, Kasbang Polin Mas dan BAZ atau BAS. Kantor bersama ini terletak pada Jalan Jenderal Sudirman yang merupakan jalan utama di Kota Bukit Tinggi. Kantor ini dulunya berfungsi sebagai kantor wali kota sebelum akhirnya pindah ke gedung baru yang ada di daerah Gulai Banca. Sekarang merupakan kantor bersama yang terdiri dari 4 dinas dan badan yang menjalankan fungsi kepemerintahan Bukit Tinggi. Bentuk atap dan jumlah gonjong bangunan kantor ini merupakan penerapan dari rumah gadang sendiri. Bangunan yang terdiri dari 3 lantai memiliki 4 gonjong. Pada pintu masuk terdapat 1 gonjong dan pada sisi bangunan lainnya memiliki 4 gonjong. Sehingga pada penampakannya gedung kantor ini terlihat seperti banyak gonjong yang terdiri dari beberapa bangunan. Bisa dilihat dari sketsa bangunan yang terdiri dari 4 lantai pada gambar yang di atas dan tampak aslinya yaitu pada gambar yang ada di bawah. Jadi kesimpulan dari hasil diskusi kami adalah berdasarkan sistem pemimpinan yang ada di Minangkabau, yakni keselarasan foto Piliang dan kelarasan bodi Caniago, rumah gadang terbagi atas 2 tipe, yaitu rumah gadang Banjuang atau kelarasan kota Piliang, dan yang kedua itu rumah gadang Indak Banjuang, kelarasan bodi Caniago. Rumah gadang memiliki denah yang berbentuk persegi panjang yang simetris, terdiri dari ruang dan lanjar, di mana ruang adalah bagian memanjang ke samping yang dibentuk oleh tiang-tiang tinggi berjumlah ganjil 3, 5, 7, dan seterusnya, sedangkan lanjar adalah bagian yang dibentuk oleh tiang dari depan ke belakang rumah. Lanjar biasanya terdiri dari 2-4 bagian. Jumlah gonjong setiap rumah gadang berbeda-beda. Hal tersebut tergantung dari besar rumah gadang yang didirikan dan status pemilik rumah. Penerapan arsitektur tradisional pada bangunan kantor bersama BPKAD, Bapeda, Kasbang Polin Mas dan BAS hanya terdapat pada atap yang memiliki gonjong.